Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, insya Allah dirahmati Allah dimanapun berada. Aku hari ini coba untuk ngobrol, dan sebelum aku ngobrol, teman-teman perlu tahu ini adalah tentang bagaimana reaksiku atau apa yang aku pikirin tentang Global March to Gaza yang mendapatkan banyak sekali dalam tanda kutip problem di Mesir. Sebelum aku bahas ini teman-teman sekalian, aku coba addressing elephant in the room atau membuat satu kayak disclaimer dulu ya. Pertama-tama, umat muslim itu nggak selalu harus sama dalam memandang satu hal. Tapi mereka harus sama-sama paham bahwa ada satu yang nggak boleh hilang di antara kaum muslimin, yaitu adalah rasa kasih sayang. Aku punya pendapat yang berbeda dengan Ustadz Hussein Gaza soal two-state solution, di mana aku benar-benar menolak secara tegas apapun kemudian alasannya untuk two-state solution, untuk solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Karena aku nggak mau untuk mengakui, aku nggak mau untuk benar-benar kayak memberikan ruang bagi penjajah itu harus berbagi dengan orang yang benar-benar punya. Tapi itu tidak menjadikan aku tidak sayang dengan Ustadz Hussein Gaza. Artinya di dalam hatiku, di dalam ucapanku, aku tetap kemudian untuk menyayangi beliau sebagai seorang muslim, dan aku tetap mendoakan beliau dalam doa-doaku. Aku juga punya pendapat yang berbeda dengan Ustadz Bahtiar Nasir. Tentang Ustadz Bahtiar Nasir misalnya, beliau mengambil pendapat bahwa masuk ke Baitul Maqdis atau masuk ke kota Baitul Maqdis atau Yerusalem itu masih dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk pergi ke sana. Tapi aku balik lagi karena aku tidak mau mengakui eksistensi daripada penjajah Israel. Lalu kemudian aku nggak mau memberikan devisaku, aku nggak mau memberikan penghasilanku pada mereka dari visa itu. Aku juga nggak mau untuk dalam tanda kutip menjadi sebuah opini bahwasanya di situ adalah baik-baik saja sehingga aku berkunjung ke sana. Itu pun tidak menjadikanku tidak sayang dengan Ustadz Bahtiar Nasir, ataupun tidak menjadikanku lantas tidak mendoakan beliau. Artinya berbeda pendapat tentang satu hal itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi kita harus tahu bahwasanya ketika kita berpecah belah itu lebih parah atau lebih berbahaya daripada perbedaan itu sendiri. Artinya kalau kita sepakat dengan satu hal, bahwa kalau kita berbeda pendapat tidak membuat kita lantas saling benci, atau kita tidak kayak menjadikan semua itu kayak biner gitu, maksudnya kalau kita nggak bisa bareng berarti kita pasti benci. Kalau misalnya kita berbeda kita pasti saling nggak suka. Nah itu nggak begitu ceritanya, nggak biner begitu, tapi bisa jadi kita berbeda dan kita tetap saling sayang. Kalau sudah memahami itu, maka teman-teman sekalian, kalau yang memang nggak pengen untuk punya pendapat yang berbeda atau nggak mau melihat dari POV yang lain, silakan stop sampai di sini karena video ini bukan untuk teman-teman sekalian. Tapi bagi teman-teman sekalian yang memang mau untuk mencari POV yang lain, ataupun mau mendengar pendapat-pendapat yang lain, ataupun siap untuk berbeda pendapat, karena balik lagi perbedaan pendapat di dalam Islam tidak selalu berujung pada dosa, tidak selalu berujung pada pahala satunya, maka ini mungkin untuk teman-teman sekalian sekaligus untuk melatih pemikiran. Karena kenapa? Karena gini. Yang pertama yang paling buat aku sedih adalah ketika melihat orang-orang di Indonesia berbeda pendapat, termasuk tentang bagaimana tentang kejadian yang ada di Mesir ketika orang-orang beramai-ramai pergi ke sana, mereka mendapatkan perlakuan-perlakuan yang mungkin tidak mereka harapkan, dan akhirnya mereka ada yang ditahan, ada juga yang dipukuli, ada juga tentu saja yang dideportasi. Lantas ada perbedaan pendapat. Sebagian ada yang mendukung lalu kemudian menjelek-jelekkan Mesir, menjelek-jelekkan penduduknya dan juga pemerintahannya. Ada sebagian yang justru membela penduduknya, lalu kemudian membela pemerintahannya, ataupun membela apapun yang ada di sana. Dan mungkin kebanyakan itu adalah orang-orang yang bersekolah di Mesir atau lagi kuliah di Mesir. Jadi aku pengen addressing nih, aku nggak suka banget, aku sedih banget ketika ada orang-orang yang komentar menggunakan kata-kata kasar. Karena balik lagi, ada satu yang nggak boleh hilang daripada umat muslim, yaitu adalah kasih sayang. Dan kasih sayang itu nggak akan ada kalau kita misuin orang. Kalau kita terang-terangan untuk menggunakan kata-kata kasar seperti misalnya goblok, lalu kemudian menyerang orang secara pribadi. Nah itu nggak ada di dalam Islam. Kita boleh aja berbeda pendapat dan kita boleh untuk diskusi. Sekali lagi yang nggak boleh adalah tadi
kehilangan rasa kasih sayang. Aku ngelihat beberapa akun-akun yang bahas tentang kekecewaan mereka, bagaimana pemerintah Mesir lalu kemudian memperlakukan orang-orang yang ingin bela saudara-saudara sendiri, dan itu kemudian dipojokkan, ada juga yang dihina dan segala macam. Itu yang first and foremost buat aku benar-benar gak suka dan sedih banget. Kenapa? Karena Muslim harusnya gak seperti itu. Betapapun mereka berbeda, tapi kata-kata kasar itu bukan menjadi pilihan. Betapapun mereka nggak sama dalam satu hal, tapi menyerang pribadi itu adalah sesuatu yang tidak pernah dibenarkan di dalam Islam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, aku pengen juga ngasih disclaimer bahwa pemerintah itu berbeda dengan orang-orang. Bahwasanya apa yang dilakukan oleh pemerintah tidak selalu mewakili orang-orang yang ada di situ. Dan itu pun kejadian juga pada kita. Benar nggak? Kita punya mungkin pemimpin yang nggak cocok sama kita, atau kita bisa jadi punya wakil pemimpin yang jauh banget daripada kita. Tapi apakah itu mewakili atau mengartikan kita? Jawabannya enggak. Keputusan-keputusan mereka sering kita kritik. Keputusan-keputusan mereka, misal yang terakhir untuk mengatakan what if, andaikan Israel mengakui Palestina, maka kita akan mengakui Israel. Itu juga bukan mewakili kita. Jadi pemerintah itu beda banget dengan yang namanya rakyatnya atau orang-orangnya. Yang paling jelas, lihat aja orang-orang barat. Kita tahu siapa yang mensuplai senjata paling banyak buat Israel. Amerika, Inggris, lalu kemudian Jerman, Jerman, Itali, lalu satu lagi Kanada. Tapi kita justru juga mendapati aktivis-aktivis dari sana justru paling banyak untuk membela Palestina. Banyak aktivis-aktivis dari Inggris. Entah berapa banyak, terus kemudian kayak Perancis juga. Protes-protes yang ada di sana. Di Swedia, di Inggris, di Amerika itu sendiri. Di jantung daripada kejahatan. Itu ada orang-orang banyak aktivis-aktivis, alias orang-orang itu beda dengan yang namanya pemerintahan. Pemerintahan tidak selalu merepresentasikan daripada orang-orangnya. Jadi ini adalah sesuatu yang berbeda, completely different. Kita bisa menemukan pemerintahnya menjadi pendukung yang paling besar untuk Israel, sementara penduduknya jadi orang-orang yang protes paling besar juga kepada Israel. Artinya nggak sama. Dan itu pun terjadi juga dengan Mesir. Kita tahu bagaimana determinasi, bagaimana komitmen penduduk Mesir untuk Baitul Maqdis, untuk Palestina. Wong bagaimana mereka yang sangat dekat di sana, mereka tentu saja menjadi orang-orang yang paling banyak membantu. Dan fakta bahwa sampai sekarang Gaza itu masih ada, itu sama sekali tidak terlepas daripada orang-orang yang ada di Mesir. Karena Mesirlah yang menjadi negeri satu-satunya tetangga bagi mereka. Jadi kita sudah nggak lagi membahas tentang komitmen orang-orang Mesir ataupun komitmen ulama-ulama Mesir terhadap Baitul Maqdis. Aku yakin di dalam hati mereka yang terdalam, ulama-ulama di sana semuanya pasti pro kepada Baitul Maqdis. Dan kita tahu juga bahwasanya pengorbanan orang-orang yang ada di Mesir itu sangat besar sekali. Jadi untuk membahas ini kita coba batasin dulu. Kita coba batasin dulu pada konteks pembahasan kita. Sehingga teman-teman bisa jadi tahu ketika nanti ke depan kita membahas tentang perkara-perkara apa yang coba kita tumpuk di atas dasar pembahasan ini bisa untuk make sense, minimal bisa kita pahami. Jadi dasar pembahasan kita teman-teman adalah ini sudah 2 tahun terjadi pembantaian di Gaza. Dan kita sudah tahu bahwasanya 2 tahun ini diakui atau tidak diakui, faktanya adalah kita gagal menjadi umat muslim yang satu. Itu adalah fakta yang gak bisa kita pungkiri. Ketika kita lihat dalam 2 tahun ini, orang-orang Gaza dibiarkan sendirian untuk melawan satu entitas yang benar-benar gak ada bandingannya. Ini adalah sesuatu fakta dong yang gak bisa kita lewati dan gak bisa kita nafikan. Dan kita juga tahu bahwasanya ini bukan salah Mesir sekali lagi, tapi ini adalah salah seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Ini adalah fakta pertama harus kita kasih tahu. 2 tahun ini sudah terjadi. Dan dalam beberapa bulan terakhir ini orang-orang itu benar-benar kelaparan yang ada di sana. Ketika orang-orang kelaparan, puluhan ribu anak-anak itu terancam atau bahkan mati. Orang tua, wanita-wanita semuanya terancam mati. Dan kejahatan itu belum kita sebutkan dengan yang sudah pernah terjadi. Jadi artinya adalah ini sesuatu hal yang sangat kritis. Saking kritisnya bukan orang-orang muslim yang sadar. Yang menyedihkannya teman-teman sekalian, ini sekali lagi tidak menunjuk siapapun. Ini kita nunjuk diri kita. Kita nunjuk diri kita. Saking menyedihkannya adalah kita ngelihat orang-orang yang bukan muslim, mereka berangkat
ke Gaza. Mereka nggak sanggup lagi ngelihat semua ini. Mereka nggak bisa lagi melihat semua ini sedangkan mereka nggak ngelakuin sesuatu. Maka mereka buat global march to Gaza. Ayo siapa yang mau, yang sama perasaannya kayak aku, yang sama rasanya nggak bisa ngapa-ngapain. Ayo kita bisa berbuat sesuatu yang bisa aja. Ayo datang dan kita protes di depan Rafah. Dan kita mau untuk menghancurkan blokade Gaza, menghancurkan blokade Israel, masukin bala bantuan di sana. Jadi ini sama sekali nggak untuk nyebut siapapun, nggak nyebut Mesir bahkan. Ini global march to Gaza untuk menembus blokade orang-orang Israel. Tapi teman-teman sekalian, logislah. Lewat mana kalau gitu bantuan itu bisa dibawa? Mereka yang logis akan dapat 2 jalur. Cuma 2 jalur dan gak ada yang tersisa. 1 jalur lewat laut Gaza atau lewat laut Mediterania. Dan yang kedua adalah lewat Rafah. Kenapa? Karena satu-satunya yang berbatasan dengan negeri kaum muslimin adalah lewat Rafah. Maka aktivis-aktivis ini melakukan 2 jalur ini. Lewat laut mereka coba lewat Freedom Flotilla. Lalu kemudian lewat darat, mereka coba untuk marching. Mereka coba untuk melakukan masirah. Mereka berjalan menuju ke Rafah untuk menembus blokade Israel. Lewat mana lagi kalau nggak lewat 2 jalan itu. Dan berarti kalau lewat Rafah, ya berarti mereka harus lewat Mesir. Dan mereka berjanji, dan mereka terus kemudian saling janjian, bahkan di antara mereka menghubungi kepada otoritas yang ada di Mesir untuk menginformasikan gerakan mereka. Dan dari yang beberapa yang aku dapat, itu sudah ditembuskan kepada pemerintah Mesir bahwasanya akan terjadi itu semuanya. Nah, coba kita lihat teman-teman sekalian. Ekspektasi orang-orang itu, Mesir adalah kaum muslimin. Ekspektasi orang-orang yang ada di sana, balik lagi, Mesir adalah kaum muslimin yang mereka akan sangat mudah sekali untuk bisa masuk ke Mesir, lalu kemudian pergi ke perbatasan, ke Aris, lalu kemudian jalan ke Rafah. Itu dalam pikiran mereka. Dan ternyata yang mereka dapetin gak begitu. Yang mereka dapetin adalah semenjak keluar daripada pesawat, mereka sudah ada yang ditahan, sudah ada yang terus kemudian yang dipersulit, paspor-paspor mereka diambil, dan mereka mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak mereka expect. Yang mereka sama sekali nggak duga. Artinya, mau kita lihat apa nih dari sini? Yang kita bisa lihat adalah orang-orang di luar yang kebanyakan yang bukan muslim ini, mereka mengira itu akan jadi hari yang sangat mudah untuk bisa marching ke Rafah. Dan mereka mengharapkan mungkin hari-hari sulit mereka ada ketika di depan pintu gerbang Rafah ketika mereka mau menembus blokade itu. Tapi yang mereka dapatkan nggak gitu. Ini fakta sekali lagi, bukan opini secara pribadi. Karena ekspektasi mereka adalah muslim, tapi ternyata mereka mendapatkan justru kesulitan-kesulitan. Dan gak hanya orang-orang yang naik pesawat, orang-orang yang naik mobil juga sama. Ada checkpoint, lalu kemudian ada penyitaan-penyitaan, lalu banyak sekali yang kita lihat. Yang kita lihat adalah orang-orang non-muslim berkumpul di sana. Mereka lantas mau untuk minta masuk ke Rafah, mau untuk berprotes di depan Rafah. Mereka nangis, mereka nyebut-nyebut Islam, mereka nyebut saudara muslim, karena mereka expect harusnya seorang muslim membantu muslim yang lain. Itu kondisinya. Dan kenyataannya ada yang dipukulin, walaupun cerita lengkapnya kita mungkin nggak tahu, tapi beberapa aktivis melaporkan itu dilakukan oleh pemerintah, itu dilakukan oleh militer atau dilakukan oleh polisi, atau oleh civilian yang kita juga nggak ngerti civilian seperti apa yang bisa mukulin orang-orang yang tadi maunya pergi ke Rafah. Ini terjadi dan akhirnya terjadi silang pendapat. Gitu kan sebenarnya kan ya, sesederhana itu kan. Tapi coba kita lihat teman-teman sekalian. Sebagai seorang muslim, aku secara pribadi malu. Aku gak mau bahas tentang Mesir dulu deh. Aku pribadi malu. Kenapa aku malu? Karena aku merasa bahwa aku belajar tentang akidah. Aku belajar bahwasanya hidup gak hanya sekarang. Aku belajar ada hidup setelah hidup ini. Bahwa mati bukan akhir. Bahwasanya ada yaumul jaza. Ada hari pembalasan. Dan aku yakin apapun yang aku lakukan di dunia dan itu baik, meskipun mungkin resikonya adalah nyawaku, kalau memang itu adalah sesuatu untuk hidup setelah matiku, maka aku akan dapetin itu. Yang buat aku malu adalah aku takut mati. Sementara orang-orang yang gak belajar tentang akidah Islam,
yang gak yakin tentang yaumul jaza, yang gak ngerti tentang hisab. Mereka siap mati demi saudaraku. Mereka siap mati demi muslim. Itu yang aku gak ngerti. Artinya teman-teman sekalian, menyaksikan kondisi itu, kita sedih banget dong. Dan ketika kita sedih banget, boleh nggak sih ketika kita punya ekspektasi bahwasanya orang-orang ini akan menemukan kebaikan-kebaikan dari negeri-negeri yang baik. Dalam hal ini ekspektasi mereka Mesir. Kenapa mereka lewat Mesir? Karena mereka satu nggak punya pilihan, kedua itu negeri muslim. Mereka bahkan nggak memperhitungkan global march to Gaza itu dari Israel. Karena mereka tahu itu nggak mungkin. Karena Gaza satu-satunya berbatasan dengan negeri kaum muslimin adalah Mesir. Maka mereka berharap seperti itu. Tapi yang mereka dapatkan nggak seperti itu. Pertanyaannya, ini salah siapa? Mesir nggak salah. Orang-orang tadi juga nggak salah. Orang-orang tadi, aktivis-aktivis kemanusiaan yang datang ke sana dengan ekspektasi besar bahwasanya mereka akan menemukan kemudahan karena mereka hendak membantu saudara-saudara muslim, orang-orang Mesir. Mereka berharap begitu, mereka nggak expect akan diperlakukan seperti ini. Tentu mereka nggak salah, niat mereka mulia banget. Bahkan kita yang malu dengan keteguhan mereka, konsistensi mereka, pengorbanan mereka. Apakah pemerintah Mesir juga salah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita tahu mereka lemah. Karena kita tahu mereka nggak punya kekuatan di depan Israel dan nggak punya kekuatan di depan Amerika. Tapi salah nggak sih teman-teman sekalian? Kalau aktivis-aktivis ini juga merasa sedih, lalu kemudian mereka bilang, kalau pemerintah Mesir nggak mau bantu, ya udah, pinggir aja, biar kami yang maju. Kalau kalian nggak mau untuk misalnya bermasalah dengan Israel, kami yang bermasalah dengan Israel. Salah nggak kalau mereka ngomong seperti itu ketika mereka punya ekspektasi, lalu ekspektasi mereka tuh ternyata yang mereka dapatkan malah sebaliknya? Nggak salah juga. Kita juga nggak pernah nyalain Mesir kok. Kita juga nggak pernah nyalain pemerintah Mesir. Cuma kecewa kan boleh. Sedih kan boleh. Ketika orang-orang sudah sampai di sana, mereka berharap tanggal 15 mereka bisa ngumpul di depan Rafah. Dan kalau bisa buat blokade musuh itu terus kemudian hilang, itu kan harapan boleh-boleh saja. Dan yang pasti senang siapa? Kita lihat ketika ada berita-berita seperti itu, ada seorang dokter nangis, perawat nangis di depan kaum muslimin, memohon untuk bantu orang-orang muslim. Dia ngelihat orang-orang muslim mati di tangan dia. Dia ngelihat ibu-ibu hamil ditembak di depan mata dia. Dan dia nggak bisa membiarkan ini semua berlalu begitu aja tanpa masukin bantuan. Dia nangis dan dia berlutut dan minta pada muslim agar bisa terus kemudian mengizinkan dia pergi ke sana. Lalu kemudian dia mendapati semua itu. Lalu kemudian kita bilang, salah nggak sih kalau misalnya dia juga sedih, dia juga kecewa? Nggak salah dong. Karena kan kita boleh berharap. Tapi teman-teman sekalian, kalau kita bahas lagi tentang ini ya, kita balik lagi di Indonesia. Tahu yang buat aku sedih lagi apa? Ada komentar-komentar begini. Kalau andaikan Mesir bantu ke Rafah, bantuin umat muslim yang di sana, bukankah nanti masalahnya akan nyebar ke Mesir? Kalau masalahnya nyebar ke Mesir, lu mau nanggung duit, biaya, pesawat untuk belasan ribu mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini? Bener. Memang mental itu masalahnya. Dalam saat-saat kayak gini, kita masih mikir diri sendiri kan? Ternyata bener kan? Kalau itu bukan tentang diri kita nggak merasa penting kan? Kalau itu tentang diri kita, seolah-olah dunia nggak adil kalau nggak peduli dengan kita. Tapi dalam masalah Gaza, masih ada orang komen begitu. Masih ada orang komen tentang gimana mahasiswa. Terus mereka nggak lihat orang-orang yang ada di Gaza. Mereka jangankan mikir pendidikan. Mereka nyaksiin anaknya mati karena ibunya nggak keluar susu untuk bisa ngasih makan anaknya. Ternyata kita se-egois itu kan. Tiba-tiba ada orang komen, kalau Mesir ikut bantu,
Lalu kemudian bagaimana kalau semua itu datang ke Mesir juga? Bom-bom dihujanin ke Mesir. Lalu orang-orang mati, jutaan orang di situ. Teman-teman sekalian tahu yang bahagia siapa dalam kasus ini? Ketika ngeliat video-video tadi, orang Israel tepuk tangan. Bahkan ada orang yang bilang gini, untung Greta ditangkap orang Israel. Lihat tuh apa yang terjadi dengan aktivis-aktivis itu. Greta Thunberg ditangkap Israel, pulang in one piece. Utuh, gak digebukin, gak diapain. Di Mesir, mereka mendapatkan perlakuan-perlakuan yang di luar ekspektasi mereka. Coba bayangin, masih ada orang komen, kalau Mesir ikut-ikutan. Lantas gimana kalau ada banyak orang mati? Teman-teman sekalian, kok semua harus berputar di sekitar kita? Seolah-olah kalau sana kita nggak ada apa-apa, kita nggak kena, lantas itu semua baik-baik aja. Jadi benar sebenarnya, kepedulian kita ke Baitul Maqdis, kepedulian kita ke Palestina itu mungkin cuma sekedar kasihan aja. Tapi kita nggak pernah merasa satu tubuh. Jadi ya wajar, Mesir nggak salah. Yang komen-komen juga nggak salah. Karena kita memang belum sesaudara itu. Karena kita mungkin memang nggak merasa bahwasanya kita tuh akan dimintai pertanggungjawaban akan mereka. Karena mungkin kita memang nggak ngitung Rasulullah kalau denger ini kayak gimana. Ini nggak salah. Yang salah siapa? Yang salah ya aku. Karena tugasku memang ngasih tahu orang. Tugasku didik orang. Agar orang nggak cuma perhatian pada dirinya sendiri. Teman-teman sekalian, bayangin ya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mungkin berpikir seperti itu, maka ngapain Rasulullah itu ngomong pada 3 sahabatnya? Besok pas perang Mu'tah melawan Romawi, dan Rasul melakukan itu ketika beliau ingin Baitul Maqdis bebas, maka front melawan Romawi harus terjadi. Beliau bilang kalau Zaid bin Haritsah wafat, yang gantiin adalah Ja'far bin Abu Thalib. Kalau Ja'far bin Abu Thalib wafat, maka yang gantiin adalah Abdullah bin Rawahah. Berarti Rasul tahu kan bahwa 3 orang ini akan syahid. Tapi Rasul berangkatin mereka. Rasul berangkatin mereka. Karena mereka, walaupun ada yang syahid, tapi itu semua akan diganti Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Itu dilakukan untuk rangka pembebasan Baitul Maqdis. Pada saat itu nggak ada muslim yang dizolimi seperti sekarang yang ada di Gaza. Bayangin, kalau ada muslim yang dizolimi pada saat itu, kira-kira seperti apa respon Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ingat ketika perang Tabuk, pasca Mu'tah, Rasul minta lagi, ayo maju lagi kita mau lawan Romawi. Di tengah paceklik, orang-orang kelaparan, orang-orang hidup aja susah. Pasukan ini dinamakan pasukan usroh, pasukan kesulitan. Lalu ada kemudian seseorang yang bilang pada Rasulullah, ya Rasulullah jangan timpakan fitnah kepada kami. Aku minta izin ya Rasulullah, karena cewek-cewek Romawi itu cantik. Nanti aku khawatir aku nafsu sama mereka. Aku minta izin gak ikut perang karena takut nafsu terhadap cewek-cewek di situ dan itu adalah fitnah. Rasul izinkan. Dan Allah turunkan ayat. Kamu takut fitnah? Itulah fitnah sesungguhnya. Apa fitnah sesungguhnya? Ketika kamu tidak ikut perang, gara-gara kamu takut, kamu nafsu sama wanita. Padahal alasanmu adalah fitnah yang sesungguhnya. Tahu teman-teman sekalian, takut mati itu fitnah yang sesungguhnya. Orang-orang bilang, aku takut mati. Kenapa? Nanti kalau begini, bukannya semuanya mati. Terus apa artinya kalau kamu hidup? Kalau kamu gak peduli dengan urusan yang harusnya kamu peduli. Kita belajar akidah gak? Kita belajar akidah kan? Kita tahu kan? Kalau hidup ini bukan cuma sekarang. Kita tahu kan? Bahwasanya apa yang terjadi besok itu adalah bergantung keputusan-keputusan kita yang sekarang. Terus how come? Yang lebih memahami itu adalah orang-orang kafir. Yang bukan muslim. Itu Tiago Avila nulis di dalam suratnya. Aku siap mati untuk kalian. Dan orang-orang yang berangkat itu, mereka juga ninggalin anak-anak mereka. Mereka juga sudah nyiapin semuanya, termasuk mungkin kalau andaikan perjalanan mereka itu merenggut nyawa mereka. Tapi kita, yang bilang bahwa kita adalah muslim,
yang kita bilang bahwasanya kita akan sama-sama ketemu dengan Rasulullah. Tapi kita masih menghitung kuliah. Kita ngitung, kalau andaikan sementara kita takut bahwasanya kita akan diserang, sementara kita hidup tapi gak ada bedanya dengan mati. Kita hidup tapi gak ada bedanya dengan mayit. Orang-orang yang gak beriman, gak sanggup ngelihat orang-orang Gaza kelaparan. Mereka bilang ini harus diakhiri dengan semua cara. Gak sanggup mereka. Terus kita yang punya iman, seolah-olah bilang gini, udahlah, biar masalahnya tuh di-contain di situ aja. Masalah dibatasin di Gaza aja. Ada yang komen, ya udah, besok jangan lewat Mesir dong. Lihat lewat aja kayak kapal Madlin tuh dari perairan internasional. Gak usah masuk yurisdiksi Mesir. Guys, serius nih. Aku udah bilang, berbeda pendapat gak apa-apa. Tapi please, jangan gara-gara kita tinggal di Mesir, jangan gara-gara kita belajar di Mesir, lantas kita bisa melakukan apapun. Seolah-olah resiko tuh gak pernah ada. Lah terus sekarang aku mau nanya nih, aku nanya pada diriku sendiri. Setiap waktu aku nanya pada diriku sendiri. Lalu kita mau ngarepin aktivis-aktivis kemanusiaan itu berbuat apa? Lalu kita mau ngarepin apa? Kita aja gak bisa untuk kayak mereka. Kita tuh gak bisa. Dan ini ada orang-orang yang bukan muslim ngajarin kita sesuatu yang harusnya kita lakukan, yang kita nggak bisa. Lah terus mereka harus ngapain? Mereka harus diem. Dan kita malah lebih senang mungkin kalau mereka diem. Mereka nggak melakukan apa-apa, cuma protes di tempatnya aja. Mereka pengen nganterin bantuan. Sedih banget serius deh aku. Serius. Aku berpikir memang PR kita banyak. Memang betul. Masalahnya itu ada pada pemikiran. Betul, masalah itu ada pada pemikiran. Bukannya Rasul ngomong gitu kan? Hubud dunia wa karahiyatul maut. Lucu. Hancur. Kita belajar akidah dan kita masih banyak perhitungan tentang dunia. Mereka nggak belajar akidah, tapi mereka tahu kejahatan ini harus berhenti. Sekarang balik lagi ke tempat kita masing-masing. Ini mungkin tamparan Allah kepada kita semuanya. Bahwa memang orang lemah itu gak punya apa-apa. Orang lemah itu gak punya opsi. Kita ribut karena kita lemah, tahu gak? Karena kita gak punya opsi. Andaikan kita lebih kuat daripada ini. Andaikan kita punya opsi. Andaikan militer kita mau berangkat. Andaikan militernya Mesir mau untuk bergerak. Andaikan militernya Turki mau untuk bergerak. Andai militernya Saudi Arabia mau untuk bergerak, mungkin kita nggak akan debat seperti ini. Tapi perdebatan seperti ini terjadi karena kita lemah. Jadi aku nggak mau nyalain siapapun. Cuma aku mau ngomong aja. Kita bukan nyalain, tapi orang sedih boleh nggak sih? Orang kecewa boleh nggak sih? Makanya aku bilang gini, kalau ada orang kecewa, terus ada orang yang terus kemudian ngamuk-ngamuk belain Mesir, marah-marah sampai belain Mesir dengan kemudian hinaan-hinaan yang gak pantas banget. Harusnya kamu bukan ngamuk pada orang yang bahas ini. Kamu jelasin itu sama orang-orang aktivis-aktivis yang ada di situ. Yang mereka duduk berapa malam di situ. Gak bisa berbuat apa-apa. Jelasin sama mereka. Yang datang ke sana dengan uang pribadi mereka. Yang nangis untuk bisa bantu saudara Anda. Jelasin sama mereka tuh. Coba bayangin. Tapi balik lagi teman-teman sekalian. Orang lemah memang gak punya opsi. Yang terakhir, aku cuma mau mengklirkan semuanya lagi, balik lagi. Kita itu kadang-kadang memang menilai orang dari keputusan-keputusan dia, bukan opsi-opsi yang dia punya. Maka ada orang yang ketika dia berekspektasi pada pemerintah Mesir, harusnya pemerintah Mesir membantu saudara-saudara mereka. Harusnya
pemerintah Mesir punya kekuatan militer, ayo gunakan untuk membela saudara-saudara. Harusnya pintu Rafah itu jangan ditutup. Harusnya itu ada dalam pikiran mereka. Maka mereka mungkin melihat keputusan pemerintah Mesir, cuma lihat keputusannya aja, tapi nggak melihat opsi-opsi yang Mesir punya. Bahwasanya Mesir nggak sekuat yang mereka duga. Bahwasanya mungkin pemerintah Mesir punya pertimbangan-pertimbangan yang lain. Tapi bukankah itu juga bisa dilakukan sebaliknya? Orang-orang yang sekarang belain Mesir, atau bahkan pemerintah Mesir sendiri, coba lihat opsi apa yang dipunyai oleh para aktivis-aktivis ini. Antara mereka gila, karena menyaksikan live streaming pembunuhan-pembunuhan itu setiap hari. Atau mereka sekalian mati aja untuk coba nganterin bantuan. Itu opsi yang mereka punya. Maka jangan judge juga keputusan mereka. Ketika mereka datang ke Mesir, mereka berharap bahwasanya mereka bisa untuk protes karena Mesir dan Rafah dan Gaza. Rafah dan Gaza itu nempel. Wallahualam bishawab, teman-teman sekalian. Aku berpikir mudah-mudahan ini tersampaikan dengan baik. Dan aku berlindung pada Allah kalau andaikan aku punya kesalahan. Tapi sekali lagi, semua yang aku sampaikan itu tidak membuat aku nggak sayang sama semua orang-orang muslim. Itu nggak membuat aku lantas nggak bisa bareng dengan siapapun yang peduli dengan Palestina. Nggak boleh lagi ada perpecahan-perpecahan setelah perpecahan-perpecahan yang sudah ada. Harusnya Palestina itu menyatukan kita. Harusnya apa yang terjadi di Gaza ini menjadi sebuah alamat yang sangat jelas. Bahwasanya ini harga besar yang harus kita bayar dengan adanya perpecahan. Perbedaan silahkan. Kalau punya pandangan yang berbeda, monggo, boleh. Tapi tolong, please, jangan buat kita jadi menghina orang lain. Please, jangan membuat kita lantas jadi benci dengan orang lain. Orang kecewa, dihibur. Jangan dihina-hina. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pengingat bagi kita semuanya, teman-teman sekalian. Terkhusus bagi semua orang-orang yang peduli tentang Palestina. Yang gak ada yang kecil kemudian di hadapan Allah. Dan pasti menempati satu posisi yang baik di hati-hati orang-orang yang beriman. Artinya teman-teman sekalian, balik lagi, aku secara pribadi sayang pada setiap orang-orang dan tidak mungkin aku akan buat front dengan mereka. Dan aku udah berjanji di hari pertama ketika terjadi penyerangan 7 Oktober itu dan kemudian terjadi pembantaian terhadap saudara-saudara kita, aku udah berjanji bahwasanya aku tidak akan pernah untuk bikin front dengan orang-orang muslim karena malu terhadap saudara-saudara yang mau ditolong di situ. Artinya, siapapun teman-teman sekalian, selama teman-teman masih peduli pada Palestina, peduli pada Baitul Maqdis, teman-teman lebih daripada saudara muslim bagi aku. Dan insya Allah, seberbeda apapun kita, pasti saling sayang itu menjadi satu hal yang tidak ada opsi. Barakallahu fiik, mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu kebaikan bagi teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai kemudian kita berpecah belah lagi setelah hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah hal yang bisa menyatukan oleh kepada orang-orang lain. Andaikan para pemaksiat pun, orang-orang yang ganti kelamin pun, ada orang-orang penjahat pun, bahkan orang-orang yang mungkin ateis pun, ketika mereka peduli pada Palestina dan pada Baitul Maqdis, itu aja bisa menjadi saudara kemanusiaan bagi kita. Apalagi orang-orang yang berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan umatnya akan segera kuat. Allah tautkan hati-hati kita dan kita bisa segera sama-sama sholat futuh di Baitul Maqdis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.